Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih bab nubuwah, kenabian ya, membahas sifat-sifat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kemarin sifat apa? Terakhir jaiz bagi Nabi, yaitu bersifat kemanusiaan. Perkara jaiz bagi Nabi satu, yaitu bersifat kemanusiaan, dan sifat manusianya sifat manusia yang mulia. Lawannya juga ada satu, yaitu mustahil bersifat ketuhanan dan mustahil bersifat malaikat. Jadi Nabi itu pada dirinya ada sifat manusia. Apa hukumnya sifat manusia bagi Nabi? Hukumnya jaiz. Kenapa kok jaiz? Memang yang namanya makan itu bagi Nabi ya jaiz. Kalau makan itu wajib gimana? Hah? Ya makan terus jadinya. Kalau Nabi kok wajib minum gimana? Ya minum terus. Nabi wajib tidur gimana? Itu kan wajib menurut hukum akal begitu. Wajib itu kata hukum akal
sesuatu yang terjadinya tidak pernah tiada. Kalau terjadi A ya A terus, nggak berganti yang lain gitu loh. Itu wajib namanya. Jadi karena Nabi itu ya kadang makan, kadang minum, kadang tidur, berarti semua itu hukumnya jaiz. Boleh aja ada pada Nabi, boleh juga nggak ada pada Nabi. Tapi semua sifat-sifat itu harus sifat-sifat yang mulia. Kemuliaan pada sifat-sifat manusia ini nggak hilang. Kalau Nabi kok makan, makannya mulia, tidur, tidurnya mulia, duduk, duduknya mulia, jalan, jalannya mulia, gitu loh. Jadi semua sifat manusianya sifat manusia yang mulia, yang tidak mengurangi derajat keagungannya, keutamaannya, nggak berkurang tuh dengan sifat-sifat itu. Kalau kita kan kadang punya sifat manusia, tapi kadang kelakuannya di bawah sifat manusia, kadang mengalahkan hewan segala kalau kita mah. Kenapa? Karena kan punya sikap, punya sifat yang terkadang tidak terkendali, tidak terkontrol. Kalau Nabi bagaimana? Semua Nabi dijaga oleh Allah dari dua perkara. Apa dua itu? Yang pertama, dijaga dari tidak berbuat kesalahan. Allah menjaga Nabi dari melakukan kesalahan. Itu lagi, dijaga dari sifat-sifat yang kurang mulia. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak memiliki sifat-sifat yang mengurangi kemuliaannya. Semua terjaga, semua, hingga keagungannya, keutamaannya senantiasa bisa kita lihat pada diri para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka ini menjadi sifat yang wajib pada diri mereka. Lalu setelah kita mengetahui sifat-sifat yang wajib menurut akal ini, maka selanjutnya kita wajib tahu pula tentang khobar atau berita yang dibawa oleh para nabi, khususnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya. Kita wajib iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabi yang jumlahnya banyak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Allah sudah mengutus nabi-nabi yang lain, dan nabi kita sebagai penutup para nabi, penutup para rasul. Artinya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Tapi sebelumnya banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua sifatnya sama. Mereka orang yang sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Semua sifat mereka demikian. Terus mereka semuanya termasuk orang-orang yang mulia di zamannya. Di zaman Nabi Musa yang paling mulia. Di zaman Nabi Nuh yang paling mulia. Di zaman Nabi Ibrahim yang paling mulia. Semua nabi menjadi orang-orang yang terhormat di masanya, termulia. Wajib kita imani ini semua ada pada para nabi alaihimussalatu wassalam. Berapa jumlahnya para nabi yang harus kita imani? Jumlahnya banyak, gitu aja. Kenapa kok jumlahnya banyak? Karena Allah tidak menyebutkan semua nabi-nabinya di dalam Al-Quran.
sebagian diceritakan kisahnya, sebagian tidak diceritakan kisahnya, hingga kita hanya tahu sebagiannya saja, nggak tahu sebagian yang lainnya. Jadi kalau ada pendapat ulama tentang jumlahnya Nabi, ada yang mengatakan jumlahnya 100.000, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 1 juta nabi, ada yang mengatakan sekian lagi jumlahnya, beda-beda jumlahnya ulama. Maka kita tidak usah mengambil jumlah salah satunya. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Kalau kita ambil salah satunya, maka ada kemungkinan nanti bisa saja menambahkan atau bisa saja mengurangi, gitu loh. Saya putuskan jumlah Nabi 100.000 berdasarkan pendapat ulama si Anu namanya. Tahu-tahu kurang. Berarti kita mengurangi dong jumlah Nabi. Atau kebanyakan, berarti kita nambahin dong kalau begitu. Jadi yang paling baik apa yang kita imani? Yang paling baik yang kita imani bahwa Allah mengutus nabi-nabi, ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan, yang jumlahnya banyak. Hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih aman, gitu loh. Bahwa Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak, kita iman dengan iman demikian, itu lebih aman bagi kita. Adapun yang kita wajib tahu satu persatunya, itu semua nabi yang diceritakan namanya di dalam Al-Quran. Berapa jumlahnya? Ada 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Harus hafal nggak saya? Nggak harus. Artinya nggak harus hafal secara urut-urutannya. Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini kalau saya nggak urut apalnya gimana, Beb? Nggak apa-apa. Yang penting hafal semua namanya satu per satu, walaupun tidak urut urusan diutusnya kapan, nggak urut nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita nggak tahu, artinya nggak tahu itu maksudnya ketika disebutkan nama salah satu nabi, kita nggak tahu itu nabi atau bukan, ya hukumnya dosa. Maksudnya 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran, satu persatunya harus kita tahu walaupun nggak urut, gitu loh. Kok sampai yang 25 yang disebut di Quran kita nggak tahu itu nabi atau bukan, hukumnya dosa. Kalau ditanya Nabi Nuh siapa, nggak tahu saya Nabi Nuh, lah hukumnya dosa. Tapi kalau kamu tahu, oh Nabi Nuh itu nabi, Nabi Ishak siapa, nabi, Nabi Yusak siapa, nabi, satu persatu tahu walaupun nggak urut, maka itu menggugurkan kewajiban, ya. Jadi mengimani para nabi ada dua macam keimanan. Yang pertama, iman secara garis besar bahwa Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak, yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Yang kedua, iman secara terperinci. Kita menyebutkan satu persatu nama-nama nabi yang nama itu telah disebut juga di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak
tidak menyebutkan nama-nama itu berdasarkan berita kita sendiri enggak, tapi sesuai dengan beritanya Al-Quran. Ya, jadi wajib iman tuh, termasuk khobarnya dari para nabi, termasuk iman kita kepada berita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, iman kepada malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mempunyai hamba yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Siapa mereka? Bangsa malaikat. Mereka adalah jismun latif, hamba yang tercipta dari jasmani atau jisim yang lembut. Lembut itu maknanya halus, nggak bisa kita raih gitu loh, nggak bisa kita raba. Beda sama wujud kita, namanya kasif, kasar. Kalau malaikat itu kayak iblis, jin, namanya jismun latif, makhluk yang lembut, yang diberitakan tercipta dari nur atau cahaya. Maka mereka para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali kepada Allah. Ini harus iman nih. Kalau ada berita ada loh malaikat yang maksiat, nggak ada gitu. Wajib iman malaikat semuanya hamba yang taat, berbakti kepada Allah seumur hidupnya, dan mereka hanya punya perintah ibadah kepada Allah, nggak ada lainnya, nggak ada. Hidupnya hanya mengurus perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mengurus yang lainnya. Maka mereka dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang tidak bisa mati kecuali nanti hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala, maka barulah mereka para malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belum terjadi kiamat, nggak ada malaikat yang mati, nggak ada. Semua tunduk, sujud, ibadah kepada Allah dengan cara ibadahnya masing-masing. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur. Mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan, bukan cuka banci, enggak dilahirkan, enggak melahirkan. Ini malaikat demikian keadaannya, wajib kita iman itu. Mereka hanya ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat, dan ibadah mereka jenisnya macam-macam. Kalau manusia kan jenis ibadahnya sama. Maksudnya kalau waktu subuh sedunia ya sholat subuh gitu loh. Kalau waktu duhur sedunia ya duhur, enggak terus beda-beda, enggak. Kalau malaikat enggak begitu. Ibadahnya malaikat itu ya tertentu. Kalau ada yang diperintah sejak diciptakan sujud, ya selamanya sujud, terus enggak ganti yang lainnya, enggak. Kok ada yang diperintahkan ruku sama Allah, ya selamanya ruku, terus enggak ganti yang lain. Kok ada yang Allah perintahkan dia untuk tawaf keliling Baitul Ma'mur, ya sekeliling terus enggak pernah berhenti lagi. Jadi ibadahnya malaikat yang satu dengan yang lain berbeda, enggak seperti manusia. Ada yang tugasnya diberi Allah perintah apa? Mencabut nyawa. Ya seumur hidup menyabut nyawa aja, enggak ada yang lain. Kok diperintah oleh Allah nulis nasib, ya nulis nasib seumur hidupnya, enggak ada ibadah yang lain dari malaikat. Terus malaikat juga ukurannya beda-beda. Ada yang ukurannya gede, yang paling gede dikabarkan malaikat
Jibril alaihi salam, yang antara dua matanya, jarak antara dua matanya itu dikatakan seperti langit dan bumi. Ini jarak di antara dua matanya. Lah matanya seberapa kalau jaraknya aja segitu? Wah, ya apa kepalanya, kayak apa badannya, kayak maka malaikat Jibril alaihi salam itu pernah diminta oleh Nabi untuk menampakkan wujud aslinya. Jibril, saya pengen lihat kamu dong, aslinya kayak apa. Maka kata malaikat Jibril, nggak bisa ya Nabi. Kenapa nggak bisa? Dunianya nggak muat untuk tempat munculnya malaikat Jibril. Maka begitu Nabi Isra Mi'raj naik ke langit tuh, baru malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, hingga Nabi bisa lihat, oh kamu segini gedenya Jibril, oh, pantesan bumi nggak muat untuk nampung wujud kamu. Maka malaikat Jibril kalau muncul ketemu Nabi selalu bentuknya beda-beda, kadang berbentuk begini, berbentuk begitu, yang bermacam-macam keadaannya. Jadi malaikat itu bisa merubah dirinya menjadi apa saja. Kadang berubah jadi manusia, seperti siapa? Hadis Jibril yang datang ke Nabi dengan rupa manusia yang ganteng, wajahnya putih, rambutnya hitam. Nabi nanya, kamu tahu nggak tadi siapa? Nggak tahu ya Nabi, baru ngeliat itu Jibril. Oh Jibril datang dalam bentuk manusia. Ya sahabat nggak mengenalinya. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu manusia model begitu. Malaikat Jibril muncul dalam keadaan manusia yang sempurna, ganteng, putih. Untuk apa? Untuk mengajarkan, untuk membawa berita tentang agama kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi malaikat bentuknya berbeda-beda dan ibadahnya pula berbeda-beda. Terus berapa jumlahnya malaikat? Jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Artinya yang di langit, yang di bumi. Dikatakan yang di bumi berapa jumlahnya malaikat Allah, di bumi dikatakan sama dengan jumlahnya manusia, sama dengan jumlahnya hewan yang di darat, sama jumlahnya hewan yang di laut. Nah, hitung aja ini berapa itu. Nah, itu jumlahnya malaikat yang di bumi, ditambah lagi malaikat yang di atas, di bawah langit pertama, lebih banyak dari yang di bumi. Di langit pertama lebih banyak lagi dari yang di bumi. Di langit yang kedua lebih banyak dari yang di langit pertama. Terus begitu jumlahnya lebih banyak hingga tidak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pula jumlah malaikat yang wajib kita tahu secara terperinci. Berapa jumlahnya? Sesuai yang diberitakan dalam hadis, dalam Al-Quran, bahwa ada malaikat-malaikat khusus yang kita harus tahu, yang jumlahnya ada 10. Yang semuanya ini udah biasa kita ketahui dari kitab-kitab fikih. Siapa mereka? Yang pertama malaikat Jibril alaihi salam. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Kalau ada nabi, ada rasul, maka nabi dan rasul itu pasti ketemu sama malaikat Jibril. Kenapa? Karena kalau nggak ketemu ya nggak jadi nabi rasul. Jadinya nabi dan rasul karena kedatangan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Terus kalau memang nabinya sudah nggak ada, terus tugasnya apa sekarang? Pensiun, mengundurkan diri, apa dimutasi?
Ya punya tugas yang lain yang Allah tugaskan. Apa diantaranya? Ketika adanya Nabi, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, membawa kitab-kitab. Dikatakan nanti tugasnya lagi apa? Mengangkat kitab-kitab itu kembali hingga tidak ada lagi jejak di dunia ini kitab-kitabnya Allah. Dia mengatakan lagi tugasnya yang lain, mendatangi hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan. Siapa diantaranya? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai air wudhu. Dikatakan orang yang matinya punya wudhu, mati dalam keadaan menunggu ibadah kepada Allah, maka dia akan mati dalam keadaan didatangi oleh malaikat Jibril untuk takziah, untuk ikut mendoakan, coba, ikut menyolatkan, ya, ikut ke kuburnya dia, orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu. Jadi kalau kamu kok pingin demikian, maka dawamkan wudhu, cita-citakan agar bisa mati dalam keadaan membawa air wudhu. Terus malaikat yang kedua, malaikat Jibril, terus Mikail. Apa Mikail? Tugasnya apa? Membawa rezeki, baik rezekinya manusia, rezekinya hewan, rezekinya jin dan yang lain-lain, dianterin sama malaikat Mikail. Caranya gimana nganterinnya? Bisa rezekinya digiring kepada manusianya, bisa manusianya digiring kepada rezekinya. Kayak kamu suka lihat semut tuh, semut jalan diikutin, ternyata jauh ke sono. Kamu minumnya di sini tehnya, semutnya sampai sono-sono loh. Kok bisa datang ke sini? Penciumannya tajam, enggak tajam-tajam begitu penciumannya. Memang digiring sama malaikat Mikail untuk datang ke tempat itu. Rezekinya telah disiapkan oleh Allah di situ, gitu loh. Begitupun hewan-hewan yang lain, mereka satu persatu digiring, diantar rezekinya oleh malaikat Mikail. Begitupun yang ngatur apa? Hujan, yang ngatur tumbuh-tumbuhan, yang ngatur panen, yang ngatur kebaikan yang lainnya, itu rupanya malaikat Mikail yang diserahkan oleh Allah perbendaharaan dunia akhirat. Terus yang berikutnya malaikat Israfil, yaitu yang meniup sangkakala yang rupanya juga gede. Dikatakan wajahnya pucat, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Selalu dalam keadaan khawatir, takut. Kenapa? Satu suara yang dia keluarkan menghancurkan dunia. Satu suara yang dia keluarkan mematikan makhluk-makhluknya Allah. Maka dia sangat hati-hati dengan dirinya. Maka malaikat Israfil senantiasa siap dengan trompet. Trompetnya dikatakan dalam bentuk tanduk, seperti tanduk yang kalau ditiup semua manusia akan mati. Maka setelah manusia mati nanti diberitakan Allah akan pindahkan semua arwah ke dalam sangkakala itu. Lalu diperintah ditiupkan yang kedua untuk menghidupkan manusia, yang mana arwah-arwah itu semua bertebaran masuk ke jasadnya manusia masing-masing. Itu yang niup malaikat Israfil, ditiup, maka mereka berterbangan seperti kunang-kunang katanya, masuk ke jasadnya masing-masing, dan jasadnya enggak ketuker, enggak. Ente ruh ente nggak bisa milih, gua milih jasad yang ganteng aja lah gitu, nggak bisa. Kalau jasad ente begini ya begini aja dapatnya, nggak ganti, nggak, emang udah apes dah gitu.
Itu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Terus yang keempat malaikat Israel yang bagian mencabut nyawa. Maka malaikat Israel juga menjadi makhluk yang matinya paling belakangan. Matinya belakangan tuh setelah manusia dimatikan semua, malaikat mati semua, tinggal malaikat-malaikat yang jadi penguasa. Jibril, Mikail, Israfil, dan dia sendiri matinya belakangan. Terus diperintah Jibril dimatikan, Mikail dimatikan, Israfil dimatikan. Terus baru dirinya sendiri bunuh di tanya. Terus saya gimana ya Allah? Ya cabut nyawa kamu. Dicabut nyawanya sendiri, dalam riwayat demikian. Ya. Kemudian yang pertama dihidupkan juga malaikat. Kenapa kok dia dihidupkan dulu? Nanti setelah dia dihidupkan, yang dihidupkan lagi lalu pembesarnya para malaikat. Terus ditiupkan lagi sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia yang lainnya. Terus setelah malaikat Israel ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yaitu yang mencatat apa? Yang menanyakan dalam kubur. Ini penjaga pintu alam akhirat, alam barzah. Kalau mau masuk alam barzah, maka dicatat namanya dulu sama malaikat Munkar Nakir nih. Kalau enggak lewat dia ya enggak bisa masuk. Pintunya harus ketemu malaikat Munkar Nakir yang akan menanyakan tentang keadaan keimanan seseorang di dunia. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka wa man ikhwanuka. Ditanya semua tuh. Hingga kita harus bisa jawab dengan jawaban yang tegas dan benar sesuai dengan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang berikutnya lagi malaikat Raqib Atid yang bagian mencatat kebaikan dan keburukan di kanan dan kiri kita, yang mencatat semuanya satu persatu, siang dan malam semua kebaikan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Hingga kamu nggak usah nginget-nginget kebaikan kamu. Jangan kayak Bang Madid yang tiap hari nyatetin amalnya, tulis sudah sedekah 300.000, tulis, nggak usah kamu tulis lagi, nggak usah. Malaikat Raqib Atid udah nyatetin dan catatannya nggak akan hilang, nggak akan kurang, nggak akan berubah sesuai. Hingga nanti manusia yang menerima catatan kitab itu, mereka mengatakan, ya Allah, ini kitab apa ya Allah? Kok begitu jelas kitab ini? Gak ada yang terlewat, gak ada yang tersisa. Dari semua amal saya ditulis semuanya di situ. Ada yang mengatakan nanti kitab yang kita terima bentuknya bukan kitab seperti ini, tapi bentuknya memanjang kayak struk Indomaret loh, panjang. Jadi kamu lihatnya begini, cocok semua loh. Artinya detik ini begini, detik ini terus satu, tiap detik ada amalnya tuh tertulis loh. Gak ada yang terkurang, tertinggal sama sekali dari amal-amal yang kita lakukan. Berapa panjangnya itu? Bisa sampai mata memandang panjangnya. Tiap-tiap surat yang diterima, ada yang terimanya dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, ada yang terima dari belakang punggungnya. Naudzubillahi min dzalik. Terus setelah malaikat Raqib Atid ada malaikat yang terakhir Ridwan yang menjaga surga. Ini penguasa surga yang ngetuai surga, kepala malaikat-malaikat yang lain yang ngurus di dalam surga, yaitu malaikat Ridwan. Anak buahnya siapa? Ada bidadari,
ada tiflan, anak-anak kecil yang jadi dayang-dayang di dalam surga. Ini semuanya di bawah pimpinannya malaikat Ridwan. Terus yang terakhir pula malaikat Malik, penjaga neraka. Siapa anak buahnya? Anak buahnya malaikat Zabaniyah, yang diceritakan jumlahnya ada 19 malaikat Zabaniyah. Maka mereka bertugas mengazab hamba-hamba yang ada di dalam neraka. Terus ada pula malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat yang apa? Yang menjaga arsy, yang menjunjung singgasana. Berapa mereka? Ada 4 malaikat yang nanti setelah hari kiamat jumlahnya berubah menjadi 8 malaikat. Maka jumlah inilah yang harus kita tahu tiap-tiap orang laki-laki maupun perempuan dari orang Islam. Jadi iman kepada malaikat sudah ada 2 macam. Iman secara garis besar bahwa malaikat jumlahnya banyak, dan iman secara terperinci mengenali semua nama-nama mereka yang telah disebutkan oleh Nabi, yang jumlahnya ada 10. Lalu iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, yaitu kitab-kitab samawi. Nih dengar nih, adanya kitab samawi. Nggak ada agama samawi, nggak ada. Agama langit nggak ada, adanya kitab langit. Kitab yang diturunkan dari langit, artinya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabi, yang kemudian nabi itu berupa berita yang harus disampaikan kepada manusia. Dan kitabnya macam-macam, banyak kitabnya. Maka disebut kitab yang turun dari langit. Tapi kalau agama, nggak ada agama, cuma satu, agama Islam. Nggak ada agama lain dari langit, nggak ada. Kamu jangan percaya perkataan mereka mengatakan semua agama itu ya dari langit. Bapaknya agama siapa? Bapaknya Nabi yang membawa agama, Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim nanti muncul agama-agama yang lain yang banyak. Nggak ada begitu, nggak ada. Nabi Ibrahim membawa agama tauhid. Nabi-nabi yang lain membawa agama tauhid. Lah agama tauhid agama apa? Ya agama Islam. Nggak ada lainnya, nggak ada. Dikatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanyalah agama Islam, nggak ada lainnya, nggak ada. Maka jangan percaya kepada berita-berita yang mengatakan ada agama dari langit. Yang ada adalah kitab dari langit. Ada berapa kitab dari langit? Banyak. Ada yang rupanya kitab, lembaran-lembaran yang ditumpuk satu tuh jadi satu kitab. Ada yang rupanya selembar-selembar, namanya suhuf. Nah suhuf itu banyak. Ada yang Allah kirim ke Nabi Adam, ada yang ke Nabi Syis, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Maka dikatakan kan suhufu Ibrahimah wa Musa. Suhuf-suhuf yang Allah kirim kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu diantaranya begitu. Jadi Allah mempunyai kitab yang diturunkan atau lembaran-lembaran berupa suhuf yang jumlahnya banyak, yang dikirimkan kepada para nabi-nabinya. Berapa jumlahnya? Ulama beda-beda. Ada yang mengatakan berapa? Jumlahnya ada 100. Ada yang mengatakan 100 itu tambah nanti yang Quran, Injil, Zabur, Taurat jadi 104. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ketika beda-beda demikian, jangan diambil salah satunya, yang paling aman. Terus berapa? Banyak. Gitu saja. Ini yang lebih baik untuk kita imani. Allah
menurunkan suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang jumlahnya banyak, itu iman secara garis besar. Adapun kitab-kitab itu semuanya petunjuk yang benar, petunjuk yang lurus, perkara yang hak yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga keselamatannya manusia, untuk menjadi jalan selamatnya manusia. Maka siapa yang ikut kitab-kitab itu, mereka akan selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab yang terakhir itu enggak tergantikan lagi, yaitu kitab Al-Quran yang terus akan dibawa sampai nanti hari kiamat. Sedangkan yang wajib kita imani dari kitab-kitab tersebut itu ada 4 yang disebut langsung dalam Al-Quran. Apa yang 4 itu? Yang pertama kitab Taurat untuk Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang betul begitu tuh. Nabi Musa itu bawa apa? Bawa apa? Kitab Taurat, itu betul. Bukan, oh Nabi Musa bawa agama Yahudi. Ini yang rusak nih. Kamu boleh tanya sama anak-anak kamu coba yang sekolah. Nak, Nabi Musa itu bawa apa nak? Oh, nabinya orang Yahudi, bawa agama Yahudi. Ya. Nabi Isa bawa agama Nasrani. Ya. Jadi agama yang dibawa nabi-nabi jadinya beda. Nabi ini bawa agama ini, nabi ini bawa. Itu enggak benar, enggak ada begitu, enggak ada. Agamanya semua nabi agama Islam. Adapun yang dibawa Nabi Musa adalah kitab Taurat, agamanya agama Islam. Yang dibawa berikutnya, kitab berikutnya dibawa oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan untuk malaikat, untuk Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nabi Daud agamanya apa? Islam. Enggak ada lainnya, enggak ada. Nah, agama di dunia, agama nabi-nabi semua agama Islam. Terus yang berikutnya kitab Injil turun untuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu bawa apa? Bawa Injil, bukan bawa agama Nasrani, agama Kristen, agama enggak ada. Terus yang terakhir kitab Al-Quran dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bukan bawa agama Islam. Itu kan nih. Kalau ditanya Nabi Muhammad bawa apa? Al-Quran. Bukan agama Islam yang bawa Nabi Muhammad. Hati-hati. Kalau begitu nanti Nabi yang lain enggak bawa agama Islam. Kalau Islam dibawa Nabi Muhammad dan Nabi yang lain bawa apa? Berarti belum beragama Islam. Oh bahaya ini. Kayak begini nih. Allah ngirim Nabi Adam sini. Ini kamu saya jadikan Rasul ya. Ini perintahnya begini. Sono datangi umat kamu. Nabi Nuh dipanggil sini. Ini untuk kamu. Datangi umat kamu sana. Nabi Ibrahim datangi umat kamu. Nabi Nuh masing-masing sudah punya. Terus Allah ngomong, inna dina indallahil Islam. Yang saya terima yang agamanya Islam doang. Berarti nabi-nabi yang gak Islam gak selamat dong kalau begitu. Gimana sih? Gak beres berarti ya. Masa Allah ngutus nabi suruh bawa keselamatan kepada umat, malah nabinya juga gak diselamatin gara-gara gak punya agama. Ini kan aneh. Jadi ketika berita yang disampaikan Allah bahwa agama yang diridhoi hanya agama Islam, berarti seluruh nabi punya misi yang sama, apa? Menyampaikan la ilaha illallah. Itu agama tauhid, namanya agama Islam, enggak ada lainnya. La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, sampai terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu agama
satu, yaitu agama Islam. Adapun kitabnya macam-macam. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang disempurnakan, tidak tergantikan sampai nanti hari kiamat. Terus yang terakhir, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Apa itu hari akhir? Bisa disebut hari akhir, bisa disebut hari kiamat. Disebut hari akhir kenapa? Disebut hari akhir karena setelahnya tidak ada lagi hari. Enggak ada hari lain. Hari itu apa hari? Hari itu apa? Hari itu pergantian siang malam. Kalau ada siang, habis itu malam, dihitung berapa? Sehari, gitu loh. Lah kalau adanya siang doang, nggak ada malam, sehari nggak? Sehari nggak? Seharinya kapan? Kan sehari 12 jam siang, 12 jam, berarti disebut satu hari. Lah kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun siang doang, seharinya kapan ngitungnya? Ini sehari apa gimana ngitungnya, gitu loh. Jadi setelah itu nggak ada hari lagi. Dikatakan hari kiamat atau siang itu, terang itu terjadi setelah kiamat. Ada yang mengatakan setelah manusia mati. Ketika manusia mati, dia masuk alam barzah. Maka di alam barzah yang dijumpai hanya terang. Udah nggak berganti malam lagi udah. Jadi kamu dikubur sampai nanti kiamat siang terang terus, nggak ada yang namanya malam, nggak ada. Ada mengatakan mulainya dimulai dari mulai masuk ke dalam kubur. Ada yang mengatakan mulai manusia dibangkitkan dari kubur, mulailah disebut namanya hari akhir. Ada yang mengatakan lagi itu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari dibangkitkannya semua manusia, jin, manusia, malaikat yang tadinya dimatikan dibangkitkan kembali. Yang nggak bangkit siapa? Yang nggak bangkit siapa? Hewan. Mereka nggak bangkit kembali tuh. Setelah mereka mati, hewan-hewan ya tetap mati, kembali menjadi tanah dan tidak bangkit lagi. Maka orang-orang kafir ketika nanti bangkit, mereka berharap, duh kenapa dulu saya nggak jadi hewan saja. Mereka menyesal dibangkitkan lagi oleh Allah karena kebangkitannya membawa kepada kesengsaraan. Mereka berpikir, andai dulu saya jadi hewan, saya nggak bangkit lagi dan selamat. Untuk apa dibangkitkan oleh Allah? Untuk menerima pembayaran dan pembalasan dari amal yang sudah dilakukan di dunia. Amal-amal yang kita kerjakan di dunia itu adalah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah agar kita masuk surga. Ya. Kalau amal itu dikerjakan, amal itu mengantarkan kita ke dalam surga. Maka gimana keadaannya umat pada masa itu? Maka keadaannya umat pada masa itu semua dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang bangkit dalam keadaan semua tengkoraknya habis, dagingnya habis, tinggal tengkoraknya yang jalan. Ada yang datang dalam keadaan kepalanya babi, ada yang kepalanya anjing, ada yang dalam keadaan bau luar biasa, dalam keadaan berbeda-beda masing-masing tiap-tiap manusia sesuai amal perbuatannya. Ketika dosanya begini, maka keadaannya akan begini. Ketika dosanya begini, amalnya akan semua.
Jadi kita tidak bangkit dalam keadaan seperti ini kecuali hamba-hamba Allah yang soleh, yang ibadah kepada Allah dengan baik, mereka bangkit tetap dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bangkit dalam keadaan baik-baik saja seperti manusia biasa. Terus kemana mereka? Mereka digiring ke padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menunggu masa persidangan. Berapa lama? 1000 tahun. Menunggu di padang mahsyar selama 1000 tahun sampai nanti datangnya masa persidangan. Setelah disidang, untuk apa disidang? Mereka akan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Bagaimana keadaan mereka? Umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. 1 golongan, sepertiga dari mereka dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang pertama. Mereka mendapatkan amal-amal yang baik hingga dapat dispensasi masuk surga tanpa dihitung lagi amalnya oleh Allah, langsung jalan tol masuk surga. Sepertiga lagi dihitung amalnya. Kata malaikat Jibril, ya Allah, mereka penuh dengan dosa ya Allah, segunung dosanya dan amal mereka sedikit. Tapi mereka mendapatkan karunia Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Sepertiga yang terakhir dosanya segunung dan mereka menjadi hamba-hamba yang siap menanti berita atau keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkenan mengampuni, kalau enggak mereka akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kesalahannya. Karena di sana adalah keadilan yang akan dihadapkan oleh Allah dan tidak ada amal yang tersia-siakan, enggak ada. Enggak ada amal kamu yang akan hilang, enggak ada amal kamu yang akan sia-sia, semua dihitung oleh Allah. Kebaikan yang sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga membawa kita kepada betul-betul mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Disebut pengadilan Allah. Maka semua manusia akan ditimbang amalnya. Orang kafir bagaimana? Ada yang mengatakan ditimbang amalnya, ada yang mengatakan tidak ditimbang amalnya tapi langsung masuk neraka. Ada yang mengatakan ditimbang amalnya. Siapa itu? Orang kafir yang mereka ya membantu orang lain, suka bantu tetangganya, nggak pernah minum arak, nggak pernah judi, nggak pernah riba, nggak pernah berbuat baik terus, maka ditimbang amal itu baik, penuh kebaikannya. Tapi ketika diletakkan di sisi yang satu kalimat kafir, maka yang baik itu tadi jomplang kalah sama yang kecil tulisannya kafir, maka mereka dimasukkan nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Timbangan itu bentuknya apa? Seperti 2 bejana yang digantung, tengahnya ada tiang, kemudian di atasnya tergantung sesuatu yang mengangkat 2 macam bejana. Kalau amal yang satu banyak maka dia akan naik atau turun seperti timbangan dunia. Maka ini yang akan terjadi di sana nanti sampai semua manusia ditimbang amalnya. Mana yang baik amalnya akan dipercepat masuk surga, yang buruk amalnya sesuai dengan kehendaknya Allah. Apabila Allah berkenan, Allah akan mengampuni dan masukin surga. Kalau tidak, maka mereka akan masuk neraka sesuai dengan amalnya masing-masing. Ini yang harus kita imani. Dan begitupun tentang pernik-pernik dalam urusan kiamat. Apa tuh? Ada syafaat. Ada lagi apa? Telaga haud. Haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam itu juga bagian yang akan kita imani di dalam masalah iman kepada hari kiamat dan yang berkaitan di dalamnya. Inilah yang masuk dalam makna Muhammad Rasulullah. Jumlahnya 4 yang menjadi berita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani, yang dalilnya semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita tahu siapa beliau, siapa anak-anaknya, siapa istri-istrinya, siapa sahabatnya, hingga tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang tambah cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana ضربنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه دد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.